Mas dokter, ini pertanyaan yang sering banget ya Oke, saya dengar apa? udah lama. Oke, apa pertanyaannya? Ngocok atau onani? Istilahnya apalagi coli ya. Coli. Cabang olahraga 5 jari. Jadi gini. Pertama, katanya kalau onani Hah? atau sebelum latihan Oh gitu. atau mungkin melakukan sesuatu yang udah suami istri melakukan ML gitu lah ya. Iya, iya. Sebelum latihan katanya ntar lemes. Itu yang pertama. Oke. Lemes. Yang kedua, katanya kalau sering onani lututnya kopong. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, itu bener nggak itu, Dok? Yang pertama, onani atau melakukan hubungan intim dengan istri atau yang belum punya istri lah, onani gitu. Itu katanya bener nggak sih kalau nanti sebelum latihan bikin lemes gitu? Oke, jadi gini ya, namanya onani gitu ya, masturbasi maupun ya Mas ya sendiri atau berbantu dengan pasangan, ibaratnya itu energi yang dikeluarkan sama dengan saat hubungan, gitu kan? Oke. Jadi energi yang dikeluarkan tuh seperti dikatakan dia bilang ya, saya pas dulu kecil dibilang sama orang tua saya sama kayak kita berenang lintasan bolak-balik. Onani itu? Iya. Walaupun itu cuma pakai tangan sak gitu dong, sama kayak lari gitu. Sama kayak berenang gitu. Iya. Energi Capeknya? capeknya yang dikeluarkan. Energi yang dikeluarkan. Walaupun tangan cuma mau jebur-jebur gitu. Energi yang dikeluarkan banyak ya, istilahnya setara sama 2 sampai 3 mesh gitu ya. Saya lupa. Jadi ya memang itu mengeluarkan energi yang cukup besar gitu. Gitu kan. Jadi kalau misalnya latihan udah itu dulu ya benar, berarti kan energi yang terbuang sebenarnya udah itu kan. Yang masuk berapa? Kecuali kalau sudah tadi ya masturbasi atau ML, makan lagi ada tambahan energi juga buat ini kan. Makanya kan kalau sebelum latihan ada yang konsumsi pre-workout ya. Gitu. Oh, berarti tetap intinya kalau misalnya kita berhubungan intim dengan istri atau kita yang belum punya istri onani, saat latihan tetap lemas, memang itu benar ya? Iya, karena memang kan ibaratnya sudah sebelum keluar itu tenaga. harus latihan atau apa. Berarti make sense lah ya dalam arti itu ya. Iya, karena mengeluarkan energi yang lumayan ya. juga gitu kan. Gitu. Energi yang lumayan. Yang kedua, kalau onan tuh bikin lututnya kopong, katakanlah gini, kopong. Nah, hubungannya apa sebenarnya? Nah, nggak tahu dong. Itu kan hoax ya, saya bilang. Itu hoax ya itu ya? Onani bikin mandul dan lain sebagainya. Mengapa? Berarti cairan lutut berkurang kan? Kayak itu yang ada di Gak ada hubungannya kan gini kan. Itu kan ibaratnya ya hanya kalau bagi saya tenaga aja. Tenaga terkuras itu kan, tenaga terkuras. Kan itu biasanya yang bahaya sebenarnya kalau dari segi kedokteran, apakah onani atau masturbasi itu berbahaya? Tidak berbahaya ya? Nggak ada berbahaya. Malah ada penelitian mengatakan bahwa jika ejakulasi, kan nggak dia bilang sebut masturbasi ya, ejakulasi lebih dari 21 kali dalam waktu sebulan, itu akan mencegah resiko kanker prostat. Oh, berarti logikanya kita kalau misalnya mau berhubungan intim seminggu bagusnya berapa kali tuh? Kalau misalkan tergantung ya, bagi saya tergantung fungsinya untuk apa sih, untuk reproduksi, untuk menghasilkan keturunan ya biasa saya bilang 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Kalau cuma untuk starting fund ya sebenarnya sebenarnya tadi kan penelitian gitu. Jadi kalau yang misalnya kurang dari 21 kali dalam sebulan, katanya resiko kanker prostat lebih tinggi. Kurang dalam 21 kali. Berarti ya, kalau yang tiap hari harus. Berarti orang yang belum punya istri atau yang belum menikah, berarti dalam sebulan tuh dia suruh onani itu berarti harus ya udah 21 kali gitu. Amannya ada 2 sampai 3 kali seminggu. Oh, gitu Pak Mirsa. 3 kali seminggu. Jadi ya yang belum gitu tanya. Ya, apakah itu nggak mengganggu dengan potensi segitu, apa tidak mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuh? Enggak, sebenarnya enggak. Enggak ada kaitannya. Sama enggak, cuma gini, kalau memang berlebihan ya, maksudnya jadi suatu yang kecanduan, yang kadang-kadang yang laki-laki yang belum menikah gitu ya, kecanduan gitu kan. Nah, dikatakan kalau misalnya sering ejakulasi itu menyebabkan si prostat bisa mengalami prostatitis atau radang. Dan radang prostat itu bisa mengganggu kesuburan juga. Karena kan dia menghasilkan cairan prostat yang bisa untuk makannya si sperma. Sumber nutrisinya sperma. Jadi kalau misalnya radang pada prostat karena keseringan ML atau onani juga mungkin juga bisa terjadi ya. Begitu ya. Jadi yang pas-pas saja. Mau tanya nggak soal onani? Saya sudah dulu nih Mas. Oke.
seminggu 2 kali, satu sehari 2 kali. Oh gitu. Atau sehari 3 kali. Oke, pertanyaan soal itu sudah terjawab, Ya. dokter. Terima kasih banyak untuk Sama-sama Mas Agung. sharing ini. Pertemuan ketiga nanti kita akan membahas apa nih Mas Dokter? Apa? Stanozol atau Winstrol lah ya. Oke, benar. Winstrol atau stanozol. Nah, dapat mengganggu kesuburan pria atau tidak? Oke, siap. Nah. Oke, teman-teman. Ini adalah edukasi. Kita tidak menganjurkan, kita tidak Saya nggak bisa melarang. menjudgment ya. Jadi ya ini kan semua pilihan ya. Kita tidak menganjurkan, kita tidak melarang, kita hanya memberikan edukasi agar nantinya yang mau jadi atlet smart dalam pengambilan keputusan, smart dalam pemakaian, tentunya dengan menggunakan tes lab dan konsultasi ke dokter spesialis kesuburan pria, contohnya kayak dokter Seso ini, ya. Dan sekali lagi, nggak usah ragu untuk tes karena nggak mahal, bener nggak? Benar, nggak mahal. Karena nggak mahal, karena selama ini atlet yang dipikirannya otaknya adalah, wah tuh tes tuh mahal gitu. Ternyata tidak mahal. Itu kira-kira berapa kalau misalnya? Estimasi seperti dokter kemarin bilang katanya kalau kita cek lab mungkin sekitar Ya gini, untuk tes testosteron aja. Testosteron itu sekitar 300-500 ribu. Hanya 300 sampai 500 ribu untuk Tapi tes untuk- lab, konsultasinya. Ya, terus untuk fungsi ginjal, Nah. fungsi liver itu mungkin ya maksimal 1 juta. Oh gitu ya. Tapi kalau untuk hanya testosteron aja, tes labnya 300 sampai 500 ribu, lalu konsultasi dokternya Sekitar 150 sampai 200. Jadi nggak mahal teman-teman untuk kita menjadi atlet yang benar-benar mau jadi atlet dididik dari dini. Oke. Semua adalah pilihan. Thank you teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Ya teman-teman, ini saya sedang ada di lokasi Tulip Living, itu cafe dan home decor ya Mbak Ya, ya, betul ya. sekali. Nah coba tolong Mbak dijelaskan apa aja sih yang di sini gitu kan? Oke, aku mau jelasin Tulip Cafe and Home Decor itu apa aja di sini. Jadi kita tuh ngejualin barang-barang home decor yang kalian butuhin, kayak misalnya di rumah atau di mana gitu. Dan di sini aku mau perkenalin ini barang-barangnya kita yang dijual. Jadi kayak model basket atau vas bunga atau lampu gantung dan lain-lainnya. Nah, kita juga bisa lihat di sebelah sini, kita juga ada seperti kursi dan puff atau kaca dan daun-daun kering gitu. Nah, di sini kita jual cover bantal juga, terus kayak throw, terus ada lukisan dan ada daun-daun kering dan semacamnya. Dan mungkin barang-barangnya di sini itu yang dicari buat kalian yang buat ngehias rumah atau misalnya punya usaha villa atau apapun itu. Jadi kalian harus coba datang ke Tulip Living Cafe and Home Decor. Oke, terima kasih. Nah, buat yang tanya alamatnya di mana, Tulip Living itu ada di Jalan Padma nomor 88, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Tepatnya di belakang Hotel Hyatt. Jam operasionalnya Tulip sini itu jam 9 sampai jam 5 sore. Dan kalian bisa order di Shopee, Instagram, dan via WhatsApp. Oke, terima kasih.